Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarloskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suara 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah, Alhamdulillah sahabat sada, pagi hari ini edisi 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di inspirasi pagi hari ini. Baik sahabat sada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar sahabat semua selalu sehat walafiat, semoga selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat sada, pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian subuh ceria langsung dari Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur bersama Ustadz Purnoto Esos dengan tema ujian atau azab. Ya, yuk kita dengarkan beliau. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di sini. Para alim, para ulama yang senantiasa kita ikuti fatwanya, wabil khusus sahibul fadilah Ustadz Munif, Imam Masjid Darussalam, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah memudahkan langkah kaki kita. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Allah memberikan kesempatan hidup di pagi hari ini setelah tadi malam kita tidur, dan ketika kita tidur kita tidak akan tahu entah bisa ketemu pagi atau tidak. Maka tentunya dengan kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, awal pagi kita mulai dengan awal yang baik. Mudah-mudahan Allah catat semua langkah kaki kita, putaran roda kendaraan kita menuju tempat ini menjadi amal-amal soleh kita, dan sekaligus bisa menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kedua kalinya solawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan kehidupan kita, panutan kita, pemimpin kita, dan tentunya kita harapkan kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan kami sampaikan adalah sesuatu yang mungkin sering menimpa kepada kita. Ujiankah, tegurankah, atau justru ini menjadi azab atau hukuman dari kita semua? Saudaraku sekalian, manusia tidak akan lepas dari yang namanya musibah. Manusia tidak akan lepas dari yang namanya cobaan. Manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian selama dia masih hidup. Ketika anak kecil mungkin berpikir bagaimana menjadi dewasa. Ketika sudah dewasa, kita pun akan berpikir nanti bagaimana kita sekolah, kemudian menikah, punya anak, tua, dan seterusnya. Itu tidak lepas dari yang namanya masalah. Ayat tadi di depan sudah kami sampaikan dari surat Al-Baqarah 155. Di situ dikatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu. Allah mengatakan Allah akan menguji kita sekalian dengan sedikitnya ketakutan, kelaparan, khauf, ju', wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda,
Dan seterusnya disitu disampaikan wabasyirus sabirin, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang apabila Allah berikan musibah, apabila ditimpa sebuah musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita melangkah ke sana, tentunya kita harus tahu dulu apa sih musibah itu. Apa makna musibah itu? Dari sebuah akar kata asaba yusib, yang di situ diartikan sebagai sesuatu yang menimpa. Walaupun kadang-kadang selalu diartikan bahwa musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, padahal sebenarnya tidak. Sesuatu yang menimpa kita, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu adalah musibah. Maka ketika turun hujan, kita selalu berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Sayyiban ini adalah satu rumpun kata daripada musibah. Artinya air yang sangat cepat mengenai tubuh kita. Nah, ini disebut dengan salah satu arti daripada musibah, yaitu menimpa. Maka musibah yang sering kita artikan itu rata-rata adalah dimaknai sesuatu yang menimpa kita dan itu tidak menyenangkan. Padahal baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, namanya musibah. Allah anugerahkan harta yang melimpah, itu kan menyenangkan, itu pun musibah. Sebaliknya, Allah tidak memberikan harta dalam hidup kondisi kemiskinan, itu pun musibah. Allah berikan kesehatan, itu pun musibah. Allah berikan sakit, itu pun musibah. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, tentunya ada ketentuan-ketentuan musibah. Agar supaya kita tahu bagaimana cara menyikapinya. Yang pertama, semua musibah itu, baik yang buruk maupun yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang menyenangkan, tugas utama kita adalah mensyukurinya. Mampukah ketika Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, kita mensyukurinya? Allah berikan nikmat sehat, apa sudah kita gunakan untuk bersyukur kepadanya? Tentunya bersyukur di sini tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ala nikmatillah, tidak. Tetapi bersyukur di sini ketika Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan tubuh kita yang sehat, jasmani rohani kita normal, tidak ada kekurangan apa-apa. Sudahkah kita bersyukur kepadanya dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya? Maka ketika pagi seperti ini, tentunya kita menyadari Allah berikan kenikmatan, kita masih hidup, masih bisa menghirup udara segar. Langkah kaki kita menuju tempat ini adalah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini tidak semua orang mampu seperti ini. Padahal kalau kita ingat salah satu hadis, datang kepada Rasulullah atau rajulun a'ma, datang seorang laki-laki yang buta. Kemudian datanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya buta, tidak ada orang yang mampu menuntun saya untuk ke masjid. Berikanlah aku keringanan agar aku bisa sholat di rumah. Rasul mengatakan, farakhasallahu, ya silahkan. Tapi ketika orang buta ini beranjak pulang dari tempat duduknya kemudian menuju pintu, Rasul pun memanggilnya, wahai orang buta, hal tasma'un nida'a bis sholat, apakah kamu masih mendengar suara panggilan azan untuk sholat? Orang buta ini mengatakan, na'am. Rasul pun menyampaikan, fa'ajibu, iya ya Rasulullah, maka kalau kamu mendengar suara azan, silahkan datangilah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini satu contoh kecil. Orang buta
tidak ada orang yang menuntunnya untuk menuju ke masjid, minta keringanan kepada Rasulullah agar tidak sholat berjamaah di masjid. Rasul pun mengatakan, apakah kamu masih mendengar suara panggilan adzan? Pertanyaannya adalah, kalau di era modern ini, tentunya tidak ada orang yang tidak mendengar suara adzan. Selama dia masih tinggal di tempat seperti ini, suara adzan pasti terdengar di mana-mana. Subuh tadi itu kita lewat dari rumah sampai sini itu hampir semua masjid dengan toa yang sangat keras terkumandang suara adzan. Tapi kita pun bisa melihat berapa banyak orang yang tergerak hatinya untuk mendatangi panggilan adzan tersebut dan melaksanakan sholat berjamaah subuh. Maka para pemikir Islam membuat satu ungkapan bahwa Islam itu akan jaya, Islam itu akan maju. Coba lihat sholat subuhnya kalau sudah bisa seperti sholat Jumat. Nah, ini yang menjadi persoalan kita bersama. Rata-rata di semua masjid sholat subuhnya hanya dipenuhi dengan orang-orang yang sudah tua, para pensiunan, anak-anak mudanya masih duduk manis di dalam rumah. Ini menjadi prioritas semua. Kembali kepada masalah tadi, bahwa salah satu kesyukuran kita seperti ini, Allah berikan kenikmatan sehat, kita gunakan untuk beribadah. Allah berikan potensi dalam diri kita, Allah berikan apapun itu, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, mulut kita, mata kita, tangan kita, ini semua Allah berikan secara gratis. Bahkan kita menghirup udara saja tanpa kita harus bayar. Ini tentunya kadang-kadang kita lupa. Maka ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, itu adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Ini, maka Allah berikan musibah, salah satunya adalah yang menyenangkan, tujuannya untuk agar supaya kita bersyukur kepadanya. Kemudian yang kedua, dan Allah memberikan musibah yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan ini banyak sekali, baik itu bencana alam secara umum menimpa semua orang, atau secara pribadi Allah berikan sakit kepada kita, Allah berikan ketidaknyamanan dalam hidup kita, ekonomi yang sempit dan sebagainya. Itu pun tujuannya agar kita bisa bersabar untuk menghadapinya. Maka kalau kita tarik sebuah kesimpulan, kunci utamanya adalah syukur dan sabar. Dan ini sangat mudah diucapkan, akan tetapi mungkin tidak mudah untuk dipraktekkan tanpa diikuti dengan niat yang kuat untuk menghadapinya. Dan di dalam Al-Quran pun banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang itu. Dan kita pun harus menyadari, tidak ada ujian, tidak ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, Allah berikan kepada kita, tentunya itu sudah sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau kita analogkan adalah seorang anak SD misalnya, ujian tertulisnya, ujian kenaikan kelasnya, ujian kelulusannya pun disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan umurnya. Anak SMP, SMA dan sebagainya. Sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentunya semua yang Allah timpakan kepada kita itu sudah sesuai dengan kemampuan kita, dan kita harus yakin kita mampu untuk menjalaninya. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah bisikan setan. Ketika Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan, justru di situ agar kita kembali kepada Allah, tapi kadang-kadang kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ketentuan musibah itu semua dari Allah, baik itu musibah yang baik ataupun musibah yang kurang baik. Kemudian yang kedua, setiap permasalahan, setiap persoalan yang ada dalam diri kita, pasti Allah berikan solusi yang mengiringinya.
Ini tentunya ini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr. Di situ dikatakan inna ma'al usri yusran, dalam Al-Insyirah itu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu Allah ulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Maka apa yang kita lakukan, mindset dalam pikiran kita harus sampaikan, saya pasti bisa, karena Allah yang memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, sifat solusi itu pun sangat mudah bagi Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kita itu sesuatu yang mudah, dan Allah tidak menginginkan kita sesuatu yang menyulitkan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentunya ketika menyikapi musibah ini nanti, apakah ini termasuk ujian, apakah ini termasuk teguran, atau bahkan ini termasuk azab, itu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjustis tiba-tiba, wah ketika kita melihat tetangga kita mendapat musibah, wah ini hukuman dari Allah. Tidak. Kalau zaman dulu Nabi zaman Nabi mengatakan ini adalah azab dari Allah. Sekarang karena sudah tidak ada Nabi, maka yang bisa melihat itu adalah diri kita masing-masing. Tentunya nanti akan kami sampaikan kriteria-kriteria, atau apakah musibah ini termasuk ujian, apakah musibah ini termasuk teguran, atau musibah ini termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran 137 beliau menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah menyuruh kepada kita untuk melihat, berjalan di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan terhadap akibat orang-orang yang dusta kepada Rasulullah SAW atau kepada para rasul-rasulnya. Tentunya kita bisa melihat pada zaman-zaman dulu, kebanyakan Allah timpakan azab, kebanyakan Allah timpakan berbagai macam siksaan dan hukuman itu ketika mereka durhaka atau mereka dusta kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali kita bisa melihat dalam sejarah para umat-umat terdahulu langsung Allah binasakan. Tetapi ketika kita umat Rasulullah SAW ini beda dengan umat-umat yang dulu. Bahkan kalau kita lihat sejarah, ketika Rasulullah hijrah ke Taif, di situ bukan diterima dengan baik, justru di situ Rasul dilempari dengan batu, bahkan sampai berdarah. Malaikat Jibril sudah menyuruh, wahai Muhammad, angkat tangan meminta kepada Tuhanmu akan aku jatuhkan gunung Uhud ini kepada mereka. Rasul justru sibuk tidak mengangkat tangannya untuk mendoakan umatnya, tetapi sibuk jangan sampai darah yang mengucur ini jatuh ke tanah. Karena dalam banyak riwayat dikatakan ketika darah Rasulullah sampai jatuh ke tanah, SOP-nya malaikat langsung action untuk menghancurkan umat itu. Maka di situ dikatakan bahwa Rasul sampai begitu luar biasanya bukan menghalau lemparan batu, tapi jangan sampai darah yang mengucur ini menetes ke dalam tanah. Akhirnya di sandal-sandalnya itu banyak sekali. Kemudian Rasulullah yang dikatakan, jangan Jibril, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka itu kaumku yang saat ini belum tahu. Mungkin dia tidak tahu, maka nanti di situ ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya yang akan menyampaikan risalah ini. Dan itu terbukti sampai sekarang. Kalau dulu mungkin sudah dihancurkan, Islam tidak akan sampai kepada kita. Maka ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dalam kondisi sekitar kita bagaimana Allah berikan ujian, bagaimana Allah berikan musibah, bagaimana Allah berikan teguran sebagainya ini, agar supaya apa? Kita mampu untuk menyikapi dengan baik.
Artinya apa? Kita tidak boleh merta-merta langsung menjustis bahwa ini adalah adab ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah pun dalam surat At-Taghabun berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada musibah yang menimpa pada manusia illa biidznillah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka apapun yang sudah menimpa kita itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, akan tetapi barang saya beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ini yang penting. Maka ketika musibah itu menimpa kita, syarat yang pertama adalah kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, maka yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada hati kita. Artinya, ketika Allah berikan petunjuk kepada hati kita, kita akan mudah menyikapinya dan kita akan bisa melewatinya. Karena kebanyakan ketika Allah timpakan musibah itu justru yang terjadi ingkar kepada Allah dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah adalah Maha tahu atas segala sesuatu. Ini dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, may yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Ini hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu dan sekalian, tentunya kalau kita bisa merenungi dari berbagai macam ayat yang telah Allah sampaikan, hadis yang telah Rasul sampaikan, ini semakin jelas bahwa memang kehidupan kita ini tidak akan lepas dari yang namanya musibah. Walaupun memang ada sebuah ayat yang sangat populer dalam diri kita, dan ini sering dibaca ketika terjadi musibah atau bencana yang melanda dalam masyarakat kita, yakni surat Ar-Rum ayat 41. Di situ diterangkan, zaharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan baik itu di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka la'allahum yarji'un, kembali. Ini Imam Nawawi Al-Bantani menafsiri bahwa yang disebut dengan bima kasabat aydin nas, rusaknya kerusakan baik di darat dan di laut ini disebabkan oleh ulah tangan manusia. Banyak dalam tafsir, baik itu tafsir Jalalain atau tafsir yang lain, di situ dikatakan bahwa yang merusak itu ada dua. Yang pertama adalah minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ini tentunya yang harus kita renungkan. Maka ketika Allah timpakan musibah kepada kita secara pribadi misalnya, coba kita renungkan, mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah timpakan musibah secara kolektif, musibah bencana alam yang sangat luar biasa, coba kita renungkan, mungkin banyak di antara kita perbuatan-perbuatan yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musim kemarau yang cukup panjang atau paceklik yang cukup panjang, satu hal yang dilakukan adalah para ulama-ulama kita, mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita lihat pada zaman Nabi Nuh,
Di situ di umatnya ketika terjadi sebuah paceklik yang sangat panjang, beliau mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kamu kepada Allah dan Allah akan memberikan ampunan kepada kamu. Nah, ini salah satunya terjadinya kerusakan di bumi, baik di darat maupun di laut, itu disebabkan adalah karena ulah tangan manusia. Di antara makna yang pertama adalah dengan kemaksiatan. Kemaksiatan di sini adalah tentunya berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman keras misalnya, berzudi, berzina dan seterusnya. Ketika ini terjadi, sudah marak di muka bumi, maka ibaratnya itu menantang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu yang pertama dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena neraka itu nanti akan dipenuhi dengan berbagai macam bahan bakar dari manusia dan batu-batuan. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, rusaknya darat maupun laut ini memang secara fisik dirusak oleh manusia. Maka kalau kita kecil dulu kita belajar ilmu pengetahuan alam, selalu guru kita mengatakan kalau hutan sudah dirusak, maka yang terjadi adalah banjir. Alam dirusak, yang terjadi adalah bencana. Ini makna fisik. Di samping tadi yang membuat kerusakan, membuat datangnya azab ataupun hukuman Allah itu karena maksiat, dan yang kedua adalah karena benar-benar fisik yang merusak alam. Sekarang kita bisa melihat di Jawa itu sering, karena hutan sudah mulai hilang, ketika ada hujan langsung turun ke perkampungan. Di sini pun banyak. Nah, maka disinilah tugas kita sebagai Khalifatullah fil ard ini, sebagai penghuni bumi dan mengatur bumi ini, tentunya hal-hal ini jangan sampai kita lakukan. Walaupun ini tidak mudah, apalagi terkait kerusakan alam ini hubungannya dengan politik dan sebagainya. Yang pasti dalam diri kita tidak ada niatan untuk itu. Kita tidak merusak alam. Mulailah kita menanam dan sebagainya, karena sesuatu itu nanti akan bisa berdampak secara negatif dalam kehidupan kita. Yang merusak bukan kita, tapi yang merasakan dampaknya adalah kita sekalian. Ini makna dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Yang pertama karena kemaksiatan, yang kedua adalah karena fisik yang merusak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian ketika kita sudah mengetahui berbagai macam, baik itu musibah yang tadi, musibah yang baik ataupun yang tidak baik, sekarang kita klasifikasikan ini masuk kemana. Apakah ini masuk sebagai siksaan atau hukuman, apa ini ujian, atau ini teguran. Karena kalau kita tidak tahu ini, tentunya kita pun tidak akan bisa melakukan satu diagnosa bahwa ini ibarat sebuah penyakit, bagaimana obatnya. Maka yang pertama, sebuah musibah itu disebut sebagai azab atau hukuman, itu ditimpakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, musibah itu sebagai hukuman itu adalah sesuatu yang ditimpakan kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an ada orang kafir, orang munafik, orang musyrik dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ada satu pertanyaan, ini loh tetangga saya, sholat aja nggak pernah, ibadah aja nggak pernah, perbuatannya maksiat tiap hari, tapi hidupnya nyaman, hidupnya enak, kaya raya. Ini di mana keadilan Allah? Nah, ini dalam bahasa dalam agama kita disebut dengan istitsrat. Memang Allah itu membiarkan dia seperti itu, tapi ingat nanti hukumannya akan ditimpakan di akhirat kelak. Yang pasti kita menyadari famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sedikit apapun, sekecil apapun perbuatan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, tidak akan lepas dari hukuman, tidak akan lepas dari balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia seperti ini mungkin
Mungkin kita masih bisa menghindar, mengelak, tapi nanti keadilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa kita hindari. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu pasti ada balasan. Ini yang pertama, bahwa musibah itu bisa menjadi siksaan, menjadi hukuman itu ketika ditimpakan kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tidak bisa, mungkin dalam hati kita bisa melihat, oh itu orang ingkar, maka ketika dapat musibah itu hukuman. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, ini yang tahu adalah dia sendiri. Kemudian yang kedua, musibah itu bisa disebut sebagai ujian. Ujian ini diberikan kepada orang-orang mukmin, yang tujuannya yang pertama adalah mengklasifikasikan kesungguhan keimanannya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran sederhananya, ketika kita mengikuti sebuah tes misalnya atau perlombaan, lomba itu nanti pasti diuji. Ketika diuji akan ada pemenang. Nah, inilah baru diketahui ini ranking 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ini pemenangnya. Artinya sama-sama orang mukmin Allah berikan ujian, nanti akan Allah berikan grade ataupun berikan sebagai tingkatan-tingkatan. Oh, ini kelasnya seperti ini seperti ini dan seterusnya. Karena surga pun nanti itu berkelas-kelas. Ada surga VIP, VVIP, ada surga yang standar dan sebagainya. Ketika orang mukmin diuji dengan berbagai macam ujian ini, tentunya di situ nanti ketika dia mendapatkan lulus dalam ujiannya, dia mendapatkan hadiah yang luar biasa, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu dan sekalian, kita sebagai orang mukmin ini, orang muslim ini, ujian-ujian seperti ini pasti akan kita alami. Dan ujian yang paling berat itu adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabinya. Kalau kita bisa lihat sejarah misalnya, Nabi Adam alaihissalam itu diuji dengan putranya. Ada Qabil dan ada Habil. Ujiannya apa? Di situ bertengkar anaknya ini, bertengkar, dan akhirnya terjadilah pembunuhan antara Qabil maupun Habil. Ini ujian-ujian ini tentunya tidak mudah, padahal dia seorang nabi. Kemudian Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh alaihissalam ini diuji dengan istri dan anaknya yang durhaka kepadanya. Padahal Nabi Nuh ini adalah seorang nabi, seorang hamba yang sangat saleh, dan seorang nabi dan juga seorang rasul. Dalam sebuah kisah tentunya kita bisa banyak membaca, anaknya sendiri ketika diajak Nabi Nuh untuk berlayar, dia mengatakan, saya akan menuju tempat yang paling tinggi, saya tidak mau ikut dengan ayah. Ini Nabi Nuh, ujiannya adalah kepada anaknya. Kemudian Nabi Lut misalnya, itu pun sama. Ujian beratnya diantaranya di samping dengan menghadapi para umatnya yang durhaka, juga dengan istrinya yang durhaka padanya. Maka ada dua nabi. Di situ kita bisa melihat Nabi Nuh dan Nabi Lut, seorang nabi tapi Allah berikan ujian. Di antaranya ujian itu, kedua hamba yang Allah pilih itu ternyata mempunyai para orang-orang terdekat yang justru tidak mengikuti dan durhaka kepadanya. Ada juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sangat familiar di telinga kita. Ujian beratnya diteror oleh para pembesar-pembesar kaumnya ketika beliau mendakwakan dakwah tauhid. Bahkan Nabi Ibrahim sempat dibakar hidup-hidup oleh penguasa pada zaman itu, tapi Allah menyelamatkan dalam firman-Nya, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ayub juga demikian. Allah berikan ujian berupa sakit, Allah berikan ujian berupa kemiskinan, Allah berikan ujian tidak punya apa-apa. Tapi di situ Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang menyayangi. Nabi Ayub ini tidak pernah mengeluh terhadap apa yang ditimpanya, dia selalu sabar menghadapinya. Kemudian Nabi Musa, itu pun kita bisa melihat Nabi Musa ujiannya adalah dakwah kepada penguasa yang zalim.
yakni Fir'aun. Nah, ini bukan main-main. Musa, seorang nabi yang tidak punya apa-apa, berdakwah dengan Fir'aun yang tentunya bahkan mengaku sebagai Tuhan pada saat itu. Nah, ini ujian yang sangat berat. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW, ujiannya sangat luar biasa, baik itu dihujat, dihalang-halangi dan lain sebagainya, bahkan oleh pamannya sendiri. Tapi semua itu selalu dijalani dengan berbagai macam cara agar supaya ujian dari Allah ini bisa dilalui dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka yang kedua, bahwa musibah ini sebagai ujian itu ditimpakan kepada orang mukmin agar Allah nanti tahu klasifikasi atau kesungguhan orang diuji ini kayak apa. Maka kadang-kadang di ayat awal tadi Allah akan berikan kepada kita ada khauf, ada kemiskinan, ada ju, ada kelaparan, ada kurangnya harta. Ketika kita ditimpa seperti itu, mampukah kita menjalaninya? Atau justru ketika sakit misalnya, menyalahkan Allah, ya Allah saya sudah sholat tiap hari, saya sudah ngaji rajin, tapi kenapa Engkau berikan sakit? Kenapa Engkau berikan ini? Yang semua yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah meninggikan derajat. Orang mukmin yang diuji itu, orang mukmin ini tentunya orang yang dalam ibadahnya, dalam amaliyahnya, dalam kesehariannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauh sekali dari berbagai macam hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ apa? Bahwa orang seperti ini Allah ingin mengangkat derajatnya. Maka kadang-kadang kita melihat ada orang ujiannya bertubi-tubi padahal dia orangnya rajin, padahal dia selalu ibadahnya luar biasa, tapi kenapa Allah berikan ujian yang sangat berganti-ganti misalnya? Nah, itu tujuannya adalah agar Allah akan mengangkat derajatnya. Maka biasanya kita sering mendengar banyak orang mengatakan sudah nanti pasti akan indah pada waktunya. Nah, ini semua itu bisa terjadi ketika kita lakukan dengan baik. Kemudian yang ketiga, ujian ini atau musibah ini sebagai teguran. Ini kepada siapa? Di situ disampaikan bahwa musibah itu sebagai teguran adalah diberikan kepada orang yang mulai menyimpang atau mulai lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Orangnya masih Islam, orangnya masih beribadah, ibadahnya jalan, maksiatnya jalan. Satu contoh yang sederhana yang sering saya sampaikan, ketika ada tukang bangunan yang satu di lantai 2, satu di lantai bawah, dipanggil-panggil, Pak ambilkan paku misalnya, Pak ambilkan paku, yang bawah gak dengar, masih enak bekerja di bawah. Akhirnya tukang yang di atas ini mengambil sebuah mungkin kerikil kecil, dilemparkan ke kepalanya tukang tersebut, dilempar. Masih nggak ngeh atau nggak melihat ke atas, maka kerikil ini pun akan diberi yang lebih besar. Ketika dilempar ke kepalanya baru, baru dia melihat ke atas. Ada apa? Ambilkan palu. Nah, ini satu gambaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita kembali kepadanya, maka kalau kita sudah menyimpang itu, maka di situ Allah berikan musibah. Tujuannya apa? Ketika Allah berikan musibah ini agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin selama ini sudah ada azan di mana-mana, kita masih belum melangkahkan kaki ke sana. Mungkin selama ini sholat kita pun ya sekedar sholat, artinya sholat yang hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Mungkin selama ini Allah berikan rezeki, tapi rezeki ini belum kita salurkan sebagaimana mestinya. Maka dalam ayat surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudziqannahu minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un."
dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Ini Bapak Ibu dan sekalian, tentunya dengan kriteria ini kita bisa mulai mengerti apakah musibah yang Allah timpakan kepada kita ini termasuk ujiankah atau termasuk teguran. Kalau termasuk ujian, tentunya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau termasuk teguran, tentunya Allah sayang kepada kita agar kita mau kembali kepadanya. Kemudian bagaimana caranya? Ketika sudah Allah berikan berbagai macam musibah itu, maka kunci utamanya adalah dengan dua alat tadi, yakni dengan syukur dan juga dengan sabar. Apapun yang menimpa kita, maka kuncinya adalah itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, ajabali amril mu'min, inna umro kullu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra sakara fakana khairul lahu, wa in asabatu dharra sabara fakana khairul lahu. Dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan, ajaban li amril mu'min, sesungguhnya seluruh urusannya itu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan dua-duanya ini adalah amat baik bagi mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka ketika Allah sudah timpakan berbagai macam hal tadi, kunci utamanya adalah syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal inilah kehidupan kita akan menjadi baik. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang yang terjadi itu ketika Allah berikan musibah, ini justru yang pertama kali dilupakan adalah Allah. Mulailah dia mencari-cari kesalahan orang lain, mulailah dia menggerutu, mulailah dia mengungkit berbagai macam permasalahan-permasalahan yang justru itu akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maka syukur. Dan ini tidak mudah. Tentunya kadang-kadang kita pun lalai. Ketika Allah berikan berbagai macam kenikmatan, mampukah kita bersyukur kepadanya atau tidak? Justru kadang-kadang ketika Allah berikan kenikmatan itu kita juga lalai bagaimana cara mensyukurinya. Allah timpakan kenikmatan harta yang melimpah, sudahkah kita gunakan untuk zakat? Sudahkah kita gunakan untuk infak? Allah berikan kesehatan, sudahkah kita gunakan untuk beribadah kepadanya atau belum? Nah, kemudian ketika musibah itu yang datang tidak menyenangkan, maka sabar ini sebagai sesuatu yang paling penting. Sahabat Ali dalam sebuah makalahnya mengatakan, i'lamu anna sabra minal umuri bimanzilati ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwa perumpamaan sabar itu seperti posisi kepala di dalam tubuh kita. Idza faraqa ra'sul jasad fasadal jasad, fa idza faraqa ra'sul umur fasadatul umur. Imam Ali mengatakan, sahabat radhiyallahu anhu mengatakan bahwa perumpamaan orang yang sabar itu seperti posisi kepala di dalam tubuh kita. Artinya apa? Dalam tubuh kita ini kepala adalah tempat yang paling istimewa. Orang tanpa tangan mungkin masih bisa hidup. Orang tanpa kaki banyak yang masih hidup. Orang tanpa telinga banyak yang masih hidup. Tapi orang tanpa kepala ya pasti tidak akan hidup. Ini. Maka ketika masalah itu, musibah tadi kok tidak diikuti dengan sabar, ya sudah. Seperti tadi, orang yang hidup tanpa kepala artinya tidak bisa melakukan apa-apa, artinya dia mati. Maka disinilah begitu luar biasanya bahwa sabar ini sebagai solusi terhadap berbagai macam masalah yang menimpa dalam kehidupan kita. Allah pun dalam Al-Quran
mengatakan bahwa kunci dari sebuah permasalahan itu adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kamu sekalian, yang pertama dengan cara sabar, yang kedua dengan cara sholat. Nah, kemudian nanti digarisbawahkan bahwa sesuatu yang menimpa kita itu semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan ini kita akan tenang. Apapun yang menimpa kita, kita serahkan. Walaupun tentunya kita wajib berikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal ketika kita di Allah berikan sakit misalnya, ikhtiarnya dengan berobat, ikhtiarnya dengan makan makanan yang sehat. Tapi ketika belum kunjung sembuh, maka ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dan sholat, kemudian kita tawakal kepada Allah dengan cara tadi. Inilah kadang-kadang orang tidak ke sana. Ketika Allah timpakan berbagai macam musibah, larinya justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan sholat, ini sebagai kunci utama kita. Nah, kadang-kadang kita melihat justru ketika orang mendapatkan musibah ini lupa dua-duanya, sabarnya lupa, sholatnya lupa, yang ada hanya merenung, kemudian seperti orang yang pikirannya melayang kemana-mana, akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran yang tidak baik, atau bahkan justru ketika minta pertolongan tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada hal-hal yang lain, bahkan minta pertolongan kepada sesuatu yang justru melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berbahaya, karena manusia di awal tadi saya sampaikan tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah. Ini solusi pertama, syukur dan sabar. Kemudian sabar ikutilah dengan sholat. Dan yang kedua adalah dengan cara takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan yang menimpa dalam hidupnya. Baik itu kondisi hati yang gundah gulana, kondisi ekonomi yang hancur misalnya, kondisi rumah tangga dan sebagainya, maka kuncinya adalah takwa. Maka setiap Jumat itu selalu disampaikan, dan itu merupakan rukun daripada khutbah Jumat, adalah pesan takwa. Kenapa ini penting? Karena pesan takwa ini tentunya bukan pesan yang biasa. Takwa ini ada dimaknai sebagai rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, takut ketika kita melanggar larangan-larangannya, takut ketika kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan modal takut ini tentunya kita akan tidak bisa berbuat yang aneh-aneh. Seorang suami misalnya, ketika dia takut kepada Allah, pasti dia tidak akan menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Seorang pedagang misalnya, karena dia takut kepada Allah, pasti dia tidak akan berani mengurangi timbangan dan menipu para pelanggannya, karena dalam hatinya Allah selalu mengawasinya. Muraqabatullah, CCTV-nya Allah itu melekat dalam diri. Seorang karyawan misalnya tidak akan bekerja seenaknya walaupun tanpa dilihat oleh majikannya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri pun demikian, tidak akan pernah berani kepada suaminya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin, penguasa, ketika dia takut kepada Allah, pasti dia tidak akan pernah untuk mengecewakan atau mengkhianati rakyatnya, dan begitu juga seterusnya. Maka takwa ini sebagai solusi dari seluruh permasalahan yang menimpa dalam kehidupan kita. Di ayat lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Artinya apa? Ibadah dulu, baru minta pertolongan. Ketika musibah datang kepada kita, mungkin dari musibah-musibah itu kita ambil yang ketiga, teguran. Kalau ujian kayaknya kok berat banget.
Nah, kita karena kita masih mungkin dalam diri saya pribadi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kadang-kadang menurut kita baik, tapi justru Allah belum tentu itu baik. Nah, maka apapun yang menimpa kita, kalau saya pribadi samanya sebagai teguran. Allah menegur kita. Mungkin sholat malam kita kurang, mungkin ibadah kita kurang, mungkin kita masih menyakiti tetangga, mungkin kita masih ini dan itu. Nah, kita introspeksi diri kita masing-masing, kita muhasabah dalam diri kita masing-masing. Tujuannya nanti kita kembali kepada Allah untuk lebih baik ini. Jadi saya simpulkan bahwa ketika ada musibah menimpa kita, apapun bentuknya, solusinya adalah syukur dan sabar. Walaupun itu nanti mudah-mudahan kalau kita sampai siksa, sampai adab, insya Allah tidak. Tapi paling tidak kita anggap musibah itu sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tadi ada tukang dilempar kerikil oleh tukang di atasnya, itu bukan karena yang di atas itu benci pada tukang di bawah, hanya mengingatkan, ayo ingat kembali kepada Allah. Allah berikan berbagai macam fasilitas, kenikmatan, berbagai macam hal yang tidak mungkin kita menghitungnya. Tugas kita hanya mensyukurinya, beribadah kepadanya. Dan beribadah ini bukan untuk siapa-siapa, tapi juga untuk kita sekalian. Maka sabar, syukur, kemudian sholat, muaranya nanti adalah ketika kita melaksanakan itu, otomatis kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bertakwa itu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi larangan-larangannya. Ini kadang-kadang akan kita ditemukan dengan berbagai macam fenomena. Ketika bekerja misalnya ada rezeki yang tidak halal, maka di sini hati kita harus berbicara, ini terima enggak, ini halal enggak, dan sebagainya. Nah, inilah larangan atau perintah, ini dilarang oleh Allah atau tidak. Maka di situ nanti kalau terbiasa dengan ibadah kepada Allah, terbiasa dengan berbuat baik, terbiasa dengan berbagai macam ibadah-ibadah, maka Allah akan tunjukkan, oh ini jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar. Insya Allah kita pun akan ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan yang saat ini Allah berikan berbagai macam musibah, Allah berikan kemudahan-kemudahan, dan kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah timpakan kepada kita itu sudah yang terbaik bagi kita, dan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita, dan kita pun akan pasti bisa untuk menjalaninya dan melaluinya dengan baik. Dengan catatan, ingat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, libatkan Allah dalam segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka sering kita mendengar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini satu yang kadang-kadang kita hafal, tapi mungkin belum kita maknai, kita pahami dengan baik. Apapun masalahnya, libatkan Allah dulu, libatkan Allah terus. Nanti pasti Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang kadang-kadang tidak pernah kita sangka-sangka. Kadang-kadang orang terlalu pede dengan dirinya, lupa Allah, seolah-olah dia mampu untuk mengatasi semua musibah yang menimpanya, padahal tidak. Justru ketika musibah itu datang, Allah sayang kepada kita, Allah ingin kita kembali kepadanya. Teteskan air mata, curhat di sepertiga malam, ya Allah, Engkau berikan ini, berikan jalan keluar dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah habis dan 5.54. Mari kita tutup dengan doa. Yang pertama saya minta hadiah suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menimpa kita semua Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala sahabat rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من العفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat suada, demikian kita dengarkan kajian subuh ceria langsung dari Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur bersama Ustadz Purnota. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.